Bapak Kepala Bidang Pertanahan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Eko Suharno APTNH. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya apa sih Pak reforma agraria itu? Jadi harus ada keseragaman kita, kemauan bersama tadi kan melalui gugus tugas reforma agraria itu untuk mendorong kegiatan bersama dalam rangka menyelesaikan permasalahan pertanahan. Tahun 2021 ini pemberdayaan tanah masyarakat itu sustainable. Jadi dengan prinsip jadilah kita ini menjadi orang bermanfaat terhadap orang lain yang bisa membuahkan kebahagiaan orang lain juga. Hai Sobat ATR BPN, welcome to Kantah Palu Bercerita. Tempat ceritanya seputar kantor pertanahan Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ATR BPN, ketemu lagi bersama saya Vira. Selamat datang di Kantah Palu Bercerita, podcastnya Kantor Pertanahan Kota Palu. Pada podcast kali ini, kita akan bercerita tentang reforma agraria. Di samping saya sudah hadir narasumber kita, Bapak Kepala Bidang Pertanahan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Eko Suharno APTNH. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Di tengah-tengah kesibukan Bapak sehari-hari, saya lihat di Instagramnya penataan Kanwil BPN itu kegiatannya banyak sekali, jadwalnya full. Tapi pada kesempatan kali ini Bapak bersedia untuk menyempatkan hadir pada acara kita pada podcast Kantah Palu Bercerita. Oke, Pak, ini kan kita sekarang ini lagi gaung-gaungnya tentang reforma agraria. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya apa sih Pak reforma agraria itu? Mungkin Bapak bisa jelaskan ke teman-teman Sobat ATR BPN Palu. Baik, terima kasih Bu Pira atas undangannya dalam kegiatan podcast ini di Kota Palu ya, terkait dengan kegiatan GTRA di Sulteng tentunya khususnya. Secara keseluruhan reforma agraria itu kan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah dan itu dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat, kemakmuran masyarakat yang disertai dengan penataan aset dan penataan akses kan, untuk kemakmuran rakyat gitu. Ada dua skema besar di situ di reforma agraria. Pertama itu kegiatan penataan aset atau aset reform kan. Kedua kegiatan penataan akses atau akses reform. Kita ketahui bahwa aset reform itu merupakan penataan kembali, baik itu penguasaannya, kemudian kepemilikannya, kemudian penggunaan, pemanfaatan tanah untuk berkeadilan, kan? Disertai dengan tentunya penataan aksesnya. Kan? Nah, penataan akses sendiri itu memberikan peluang terhadap masyarakat untuk mendapatkan suatu manfaat, gitu kan, supaya kegiatan reforma agraria ini bersifat sustainable atau berkelanjutan, gitu kan. Jangan sampai ini sudah reforma agraria, dia dilaksanakan penataan asetnya berhenti di situ. Namun ada kegiatan selanjutnya adalah penataan akses reform atau pemberdayaan tanah masyarakat di sini. Maka masyarakat diuntungkan atau banyak mendapatkan peluang bagi para usaha ya, dengan pemberdayaan tanah masyarakat yang
ini lebih luar biasa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu yang namanya pemberdayaan tanah masyarakat itu hanya sebatas kita itu semacam mediator, ya, mengkoordinir dari seluruh stakeholder terkait terhadap kemajuan suatu usaha masyarakat tertentu gitu kan. Nah, untuk tahun 2021 ini pemberdayaan tanah masyarakat itu sustainable, maksudnya berkelanjutan, multi years. Ya, tahun ini mungkin dari program-programnya, kegiatan dari pemberdayaan tanah masyarakat itu ya proseduralnya seperti yang luar biasa yang sebelumnya belum ada juga. Sekarang itu ada pemetaan sosial itu kan, di mana pemetaan sosial itu ada kegiatan sebetulnya masyarakat tertentu kelompok ini tuh seperti apa sih kehidupannya, tingkat ekonominya, kemudian penghasilannya dia dari mana, pendapatan per kapita dalam satu per bulannya tuh berapa. Ini semuanya di pemetaan sosial, bahkan sampai tingkat pendidikan, jumlah keluarga, dan fasilitas yang ada di satu rumah tangga. Nah, di situ kita memetakan sosial dari seluruh. Nah, ini dari Kementerian ATR BPN tentunya di situ masuk kita tentunya dari segi proses sertifikasinya, baik itu melalui program strategis nasional PTSL, bisa Redis, lintas sektor kan, di situ banyak hal itu. Nah, yang lebih luar biasanya di penataan akses sekarang itu masing-masing stakeholder atau instansi terkait itu kita gandeng untuk optimal dan maksimal memajukan suatu masyarakat kan, itu kan. Bahkan kalau perlu dalam satu masyarakat itu dibentuk suatu badan hukum, atau kelompok masyarakat atau untuk koperasi, dan bisa diproses sertifikatnya secara sertifikat bersama gitu kan, sehingga benar-benar kegiatan itu saling bersinergi dari beberapa kegiatan penataan dan pemberdayaan gitu kan. Untuk pemberdayaan tanah masyarakat itu tentunya kita melibatkan stakeholder terkait itu, misalnya ya kalau dari pertanian ya pertanian, ya dari kawasan hutan, dari perikanan, yang tidak kalah pentingnya juga dari UMKM, jasa keuangan perbankan, bahkan mendatangkan pemodal, kan, mendatangkan pemodal dari pihak ketiga, siapa tahu bisa menjadi bapak angkat sampai dengan pembibitan, pendampingan sampai dengan pemasaran. Berarti singkat cerita, reforma agraria ini sebenarnya tujuan goal paling utama itu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu hal yang paling sangat diharapkan oleh pemerintahan kita. Oke, baik Bapak. Kemudian selanjutnya apa aja sih Pak masalah yang dapat diselesaikan dalam kegiatan reforma agraria ini? Seperti yang kita ketahui kan, reforma agraria itu selain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga untuk menyelesaikan sengketa-sengketa konflik pertanahan yang ada di Kota Palu misalnya, dan di seluruh Indonesia, karena ini adalah program nasional kan Pak. Iya, jadi tidak hanya di Kota Palu saja, tapi seluruh Indonesia sekarang sedang menggerakkan reforma agraria. Oke. Baik, pada konsep awalnya ya reforma agraria ini kan memang menata kembali struktur kan gitu. Dari pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Tentunya dalam Perpres 86 2018 tentang reforma agraria ini sudah diatur secara menyeluruh dan sangat detail. Maka kita sebagai pelaksana di lapangan itu dalam melaksanakan tugas enak sekali sekarang, karena sudah diatur detail di situ kan, baik itu objeknya, baik itu subjeknya dan sebagainya. Namun dalam tataran pendaftaran tanah Indonesia ini yang
masih bersistem negatif bertanding positif, artinya ketika dilaksanakan pendaftaran tanah dan sampai dengan proses terbit sertifikat, sepanjang pihak lain tidak bisa membuktikan tanah itu miliknya, maka ya status yang sudah bersertifikat positiflah bagi pemegang hak yang sebenarnya, kan gitu kan. Dan tidak terlepas juga seperti reforma agraria dalam tahap untuk menetapkan objek dan subjeknya. Ini kan melibatkan beberapa instansi terkait ya. Lalu dalam sidang dalam kepanitiaan PPL itu, bahkan di situ ketuanya kan Pak Bupati, atau untuk kabupaten ya, untuk kota ya ketuanya wali kota dan sebagainya, serta dari instansi terkait dalam hal ini tentunya yang membidangi dan tahu persis dari permasalahan tanah itu, sehingga produk yang diterbitkan ya insya Allah lebih clear and clean kan gitu kan. Tapi kalau dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, tentunya reforma agraria juga untuk tindak lanjut ke arah sana itu itulah gunanya dibentuknya sebuah tim ya, tim gugus tugas reforma agraria. Nah ini yaitu adalah tim yang gunanya untuk membuat suatu kesepakatan dan mufakat bersama dan mendorong suatu permasalahan itu terselesaikan oleh bersama juga kan gitu kan. Mana dari pemerintah daerah, dari Kementerian Agraria BPN sendiri, dari PU dan dinas-dinas terkait gitu kan. Dalam menentukan suatu permasalahan dengan diadakan penyelesaian bersama, insya Allah itu akan lebih ringan dan membuahkan suatu solusi-solusi yang baik karena dari pemikiran orang-orang banyak. Nah sehingga reforma agraria ini sangat dibutuhkan dari tangan dan ketulusan dari kita semuanya gitu kan. Jadi dengan prinsip jadilah kita ini menjadi orang bermanfaat terhadap orang lain yang bisa membuahkan kebahagiaan orang lain juga. Oke, terima kasih Bapak. Jadi ya seperti kita ketahui kan dalam tim itu bukan hanya instansi saja Pak ya. Saya melihat ada dari pihak kepolisian, dari Kodim, dari Kejaksaan. Betul. Itu semua digandeng dalam rangka penyelesaian sengketa-sengketa konflik pertanahan. Betul. Seperti itu Pak ya. Jadi semuanya terlibat dalam kegiatan reforma agraria ini. Betul. Oke. Selanjutnya Pak, apa saja sih Pak program reforma agraria di Sulawesi Tengah khususnya? Ya. Kalau program reforma agraria ini jenis kegiatan kan banyak ya, betul. Ya. Di antaranya kegiatan yang paling menonjol memang itu redistribusi tanah kegiatan kita. Kemudian ada data informasi penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta pemanfaatan tanah. Ya. Kemudian juga ada pemberdayaan tanah masyarakat. Kemudian ada juga neraca penatagunaan tanah kabupaten, ada neraca penatagunaan kecamatan, gitu kan. Kemudian juga ada inventarisir tanah-tanah pesisir serta pulau-pulau kecil, gitu kan. Ini semua bagian dari skema reforma agraria yang skala besar, Bu Pira. Jadi program itu banyak sekali. Namun mungkin kalau untuk penanganan kegiatan reforma agraria khususnya untuk yang menjadikan prioritas penyelesaian ya, prioritas objek reforma agraria itu yang memang ada beberapa kendala di situ. Kalau hanya kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada masalah di lapangan, yang tentunya objeknya juga, apalagi objek tanah negara lainnya itu prosesnya hanya secara prosedural, persyaratan, koordinasi selesai itu kan. Tapi kalau untuk lokasi prioritas objek reforma agraria memang membutuhkan pemikiran serta kemauan kita dalam berkoordinasi dari seluruh stakeholder terkait bagaimana cara itu menyelesaikan. Kebetulan di Sulawesi Tengah ini ada
ada dua lokasi ya, dua kabupaten yang kita dalam rangka penyelesaian lokasi prioritas reforma agraria itu di Kabupaten Morowali Utara serta Kabupaten Tojo Una-Una. Namun karena yang di Morowali Utara kan masih proses hukum ya, jadi kita memang tetap tadi menghendaki yang pertama clear and clean. Jadi baru Kuncinya kuncinya clear and clean, Pak, ya? clear and clean. Jadi yang termasuk di Morowali Utara tadi harus ada putusan tetap dulu gitu kan, sampai dengan inkrah dan sebagainya. Karena masih mengajukan peninjauan kembali ya. Kalau yang di Tojo Una-Una itu di Pulau Tokian, sebetulnya secara objek itu dari setelah dilakukan inventarisasi dari teman-teman kantor petani Kabupaten Tojo Una-Una itu tidak ada masalah, karena masalahnya tuh pertama itu tinggal masalah batas administrasi, itu pun sudah disepakati bahwa yang dijadikan masalah kemarin itu sudah sepakat untuk diproses di desa, misalnya desa A lah gitu kan. Itu sudah, hanya saja setelah diinventarisasi memang dari usulan yang akan dijadikan subjeknya awalnya berapa 80 orang kan. Ternyata lebih dari itu di lapangan, sehingga ini harus ada inventarisasi dan penelitian lebih lanjut di lapangan. Harus diseleksi lagi ya, Pak, ya? Lebih lagi itu. Oke. Ya. Itu betul. Kalau mendengar tadi berarti banyak sekali ya, Pak, program-program reforma agraria di Sulawesi Tengah, dan itu kita tidak bisa berjalan sendiri ya, Pak, ya? Tidak bisa hanya BPN sendiri. Sudah gitu Bu Fira, di Sulawesi Tengah ini kita ketahui tadi ya, APL-nya itu hanya 35%. Iya, kebanyakan itu kawasan, kebetulan itu meliputi kawasan. Medannya, konturnya itu cukup ekstrim. Tidak hanya di satu pulau, tapi juga di banyak pulau. Jadi teman-teman pelaksana tugas di lapang, ketika mau ke lapangan itu, dari jarak tempuh dari kantor sampai ke lokasi, misalnya lokasi Redis saja, itu bisa lebih dari 3-4 jam. Jadi kalau dalam langkah pendataan, nggak mungkin dia akan PP toh. Itu paling nggak di situ seminggu. Kendalanya lagi juga belum masalah signal. Kalau signalnya nggak bagus, idealnya kan setelah pendataan di lapangan langsung diinput. Nah, ini nggak bisa diinput. Jadi sudah ada data, sudah dikumpulin, tinggal input terkendala, sehingga harus balik lagi ke kantor untuk signal itu. Belum teman-teman di daerah juga itu kendalanya yang tadi konturnya itu banyak kawasan hutan, gunung, perbukitan. Itu juga menjadi salah satu kendala. Ke lapangan ada longsor. Kemudian kalau yang ke pulau-pulau itu kalau iklimnya nggak mendukung, itu ya bisa ketemu badai gitu kan, sehingga nggak ada pelayaran dan sebagainya. Itu kendala-kendala. Belum ditambah pandemi. Benar sekali, Bapak. Pandemi COVID-19 ini diakui nggak diakui, itu merupakan suatu kendala. Betul. Yang tadinya perencanaannya sebenarnya di pertengahan tahun sudah selesai, perencanaan sudah matang, tapi ternyata di lapangan banyak sekali kendala ya, Pak, ya. Karena reforma agraria ini kan melibatkan banyak orang lain, stakeholder terkait, kan. Sifatnya koordinatif semua. Jadi ketika koordinatifnya sendiri karena pandemi terhambat, jadi kegiatan kita jadi agak terhambat. Karena ada kontak terus-terusan dengan masyarakat. Apalagi kalau di Sulawesi Tengah ini, Pak, kalau kayak petani itu kan kita nggak bisa temui di pagi sampai siang, harus pada malam hari gitu kan, karena mereka pagi sampai sore itu ya di kebun seperti itu. Mending jadi kebunnya sulit itu ditemui. dekat jauh, Bu. Betul. Bisa juga mereka itu di hutan loh untuk menanam mungkin cengkeh apa segala macam. Terus ada beberapa sekarang itu tanaman nilam apa. Ketika mau diadakan koordinasi di hari kerja siang hari, ya itu salah satu kendala juga, susah mereka.
Iya, ternyata banyak rintangannya juga ya Banyak. Pak ya dalam Tapi itu rangka. membuat kita terpacu juga, jadi Iya benar. tantangan, jadi semangat lah gitu. Iya. Saya lihat Dulu saya teman-teman ingat, Sultan ya. pada semangat, bagus. Alhamdulillah. Dulu saya ingat Pak, waktu saya masih di Donggala, teman saya tuh sampai berkirim surat loh hanya untuk menyampaikan pesan, dan itu untuk menyampaikan pesan itu harus naik motor trailer, nggak bisa naik motor yang Ya. biasa aja karena memang medannya sangat sulit seperti itu. Sekarang juga masih Bu Fira, jadi medannya itu terutama kalau mau penelitian lapang dan sebagainya, terus teman-teman pendataan itu juga karena medannya sulit juga. Kalau pas nggak musim penghujan itu nggak ada masalah karena posisi jalan kan padat ya. Ya. Tapi kalau ada musim penghujan, itu kendaraan itu lajunya bukan ke depan tapi ke samping. Kalau nggak hati-hati bisa jatuh Oh. karena berlumpur ya. Iya, Gitu. iya, Ini yang saya salut sama teman-teman di daerah itu. Mereka tetap semangat meskipun medan yang cukup berat. Berarti kita harus kasih applause dong buat teman-teman di daerah ya. Bagus teman-teman daerah. Iya. Oke Pak, selanjutnya apa saja sih objek dan subjek dari reforma agraria? Tadi mungkin Bapak sudah sempat menyinggung ya, cuman mungkin teman-teman sobat ATR BPN masih ada yang belum tahu, mungkin Bapak bisa sampaikan kembali Bapak. Ya, baik. Jadi di depan sebenarnya sudah disinggung, namun mungkin akan dipertegas ya, sedikit dipertegas. Yang menjadi objek reforma agraria adalah satu diantaranya tanah-tanah ex HGU, gitu kan, tanah-tanah HGU habis, kemudian tanah-tanah yang bermasalah tapi sudah selesai proses penyelesaiannya, tanah-tanah yang konflik, baik itu konflik masyarakat dengan badan hukum, konflik masyarakat dengan pemerintah, atau masyarakat dengan masyarakat, tapi semuanya itu selesai sehingga bisa dijadikan tanah bermasalah yang sudah clean and clear. Clear and clean, kuncinya tadi Iya. clear and clean, sehingga itu bisa dijadikan tanah objek Reforma agraria. Nah, bisa juga tanah-tanah negara lainnya yang dimana tanah tersebut sebenarnya sudah dikerjakan oleh masyarakat petani, sudah digarap dan sudah menjadi penghasilan mereka dalam bercocok tanam itu, sehingga tinggal penguatan haknya kita sertifikatkan ya, supaya status haknya juga meningkat, jangan hanya sebagai penggarap mereka, tapi kita berikan sertifikat hak milik lah gimana di situ kan, supaya ada kekuatan hukum di situ baik untuk objek maupun subjeknya, dan nilai ekonomisnya ketika sudah disertifikat dia akan naik Bu Fira. Iya. Misalnya mungkin dalam rangka untuk permodalan usaha diagunkan dan sertifikat itu dari pihak perbankan tentunya dia akan lebih percaya bahwa ini bisa dijaminkan bank, nanti bisa diberikan suntikan dana yang lebih besar kan gitu. Itulah gunanya kita tadi dalam rangka untuk menghimpun dari seluruh stakeholder terkait reforma agraria supaya bisa berkelanjutan. Ya betul sekali Bapak. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak, apa sih Pak prioritas program reforma agraria di Sulawesi Tengah Pak? Prioritas program reforma agraria sebetulnya sekarang ini reforma agraria menjadi trending topik ya. Iya. Trending topik. Dan di seluruh Indonesia di seluruh semuanya Indonesia. reforma agraria. Penyelesaiannya itu sampai tingkat pemerintahan pusat. Ya. Dari KSW itu dia konsen sekali penanganan reforma agraria. Nah, tentunya selain kita prioritaskan program-program yang sudah berjalan ya, yang tadi ada redistribusi tanah, ada IPPT, ada pemerintahan masyarakat, inventarisir pulau kecil, ya, ada neraca penata tanah dan seluruh kegiatan di bidang penataan dan kebudayaan. Namun yang menjadi prioritas adalah penyelesaian masalah, karena kan salah satu tujuan reforma agraria itu kan selain menghindari menyelesaikan ketimpangan kepemilikan tanah atau gini rasio, tapi juga untuk menyelesaikan permasalahan.
kalau kita tidak turun secara bersama, penyelesaian masalah itu masalah pertanahan akan sulit dicapai. Sehingga dari seluruh instansi, seluruh lini, seluruh stakeholder rame-rame buat kesepakatan dalam rangka penyelesaiannya, saling mendukung gitu kan. Nggak mungkin dari Kementerian ATR BPN sendiri itu akan jalan sendiri. Betul sekali. Mungkin dari kehutanan akan turun sendiri, dari Pemda akan jalan sendiri, nggak bisa. Jadi harus ada keseragaman kita, kemauan bersama tadi kan melalui gugus tugas reforma agraria itu untuk mendorong kegiatan bersama dalam rangka menyelesaikan permasalahan pertanahan. Baik Bapak, terima kasih sekali. Penjelasannya sangat-sangat runtut dan baik sekali. Terima kasih. Baik Pak, yang terakhir nih, closing statement Pak. Apa sih harapannya Bapak terhadap reforma agraria Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu? Baik, makasih. Kota Palu ini setelah pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, komplit Kota Palu. Iya, paket komplit ya Pak. Paket komplit untuk Kota Palu. Dan itu terjadi satu-satunya di dunia di sini gitu kan. Hal tersebut banyak menimbulkan suatu permasalahan, PR berat yang harus diselesaikan. Di antaranya juga permasalahan pengadaan tanah, gitu kan. Ada juga permasalahan ekonomi yang lain, pengadaan Huntara waktu itu kan, pengadaan Hunta, kemudian pemulihan ekonomi, recovery secara keseluruhan lah gitu kan. Tapi dari sisi pertanahan memang itu tugas yang berat sekaligus yang sangat mulia. Itu ketika kita diminta penyediaan lahan untuk lokasi, untuk relokasi bagi masyarakat terdampak gempa, bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Dan itu sudah terrealisasi loh, dan sudah terrealisasi. Kementerian ATR BPN sudah menyiapkan lahan itu, dan bahkan sekarang sudah dibangun ya bagi mereka masyarakat yang terdampak gempa itu, bencana. Ini suatu tugas yang berat sekaligus mulia. Namun masih ada catatan, di lapangan itu ada banyak klaim-klaim gitu kan. Padahal dari pemerintah baik pusat, provinsi, daerah, dan wali kota Palu dan sebagainya ini sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian itu. Maka kami berharap dengan gugus tugas reforma agraria Kota Palu semua itu bisa berjalan dengan baik, terselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari, dan dapat mengakomodir semua kemauan masyarakat yang ada. Mungkin itu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih sekali atas kesediaan Bapak hadir pada podcast kali ini. Terima kasih banyak. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.